bersyukur dan terima kasih Bapa, di mana pada sore hari ini kami akan melangsungkan pemberkatan nikah bagi saudara Nopri dan saudara Nonce yang pada sore hari ini akan menerima pemberkatan nikah. Sebelumnya Tuhan kami mohon kiranya Tuhan mau sertai akan kami bersama kami agar dalam proses acara pemberkatan nikah pada sore hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir, biarlah semuanya itu boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Hamba-Mu yang sebentar akan memimpin atau memberkati kedua hamba-Mu, biarlah Tuhan mau sertakan hamba-Mu agar hamba-Mu boleh melakukan semua ini berjalan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami juga akan berdoa bagi pembaptisan sebentar juga Tuhan, biarlah Tuhan menyertai akan kami semua agar anak-anak yang akan dibaptiskan pada sore hari ini, biarlah anak-anak ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Juga orang tua sebagai Bapak Ani, Mama Ani juga Tuhan mau memberkati mereka. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, dengarkan sambut akan kami. Terima kasih Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. dengan terlebih dahulu memohon kepada Tuhan agar meneguhkan serta memberkati pernikahan mereka. Oleh karena itu, marilah dalam keadaan berdiri kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kita melakukan Kidung Jemaat nomor 13 Allah Bapa Tuhan. Oh
dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Demikianlah sekalian bagi kita. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 73 bait 1. Kidung Jemaat nomor 305 bait 1. Bacaan dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam peristiwa iman dengan penuh syukur dan sukacita saat ini, kami dalam kebaktian pemberkatan nikah, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kuasa Tuhan urapi setiap pribadi kami. Roh Kudus Allah ada bersama-sama dengan kami, sehingga firman Tuhan boleh menjadi landasan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berdoa untuk hamba membawa pendeta yang akan membawakan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Kuasa kasih karunia Allah yang urapi dan memberkati hamba, agar biarlah sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan. Setiap pribadi kami masing-masing saat ini yang menyiapkan diri kami untuk ada dalam bacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus Allah mengurapi dan memampukan kami agar firman Tuhan boleh menjadi bagian bagi setiap pribadi kami untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Kristus Yesus kami siap membaca kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita sekalian pada saat ini terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayat yang ke-33. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan berdiri. Efesus pasal 5 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-33 di bawah perikop kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya
sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap orang mendengarkan firman Tuhan dan yang senantiasa memelihara kehidupan setiap hari. Haleluya. Dan dalam kebahagiaan itu harus ada puji-pujian dan hormat kepada Tuhan. Karena itu saya tadi di belakang sama si bilang ini, keluarga ada siap lalu ke sonde, bilang sonde siap. Jadi saya kebiasaan satu itu adalah kalau pimpin ibadah pemberkatan nikah itu keluarga mesti menyanyi. Karena begini, bagaimana kemudian kita mengekspresikan kebahagiaan kita, tetapi kita tidak pernah berdiri untuk memuliakan Tuhan bahwa apa yang Tuhan berikan hari ini adalah bagian daripada anugerah Tuhan. Amin. Pesona keluarga. Siap menyanyi pesona? Coba semua buka 392. Ada pesona yang tidak membuka Alkitab jangan cari. Ada pesona 392, di situ ada pesona.
Bayangkan Tuhan Allah kalau sementara menciptakan manusia, sementara dia marah-marah, maka pasti mata yang satu mata di sini, yang satu mata di sini, yang satu mulut di belakang. Itu bisa terjadi. Ketika Allah menciptakan akan dunia ini, Allah melakukan dengan sukacita. Ketika kita dilahirkan oleh seorang ibu, kita dilahirkan dengan sukacita. Atau ada bersaudara yang melahirkan habis boleh bilang ini anak setan suka keluar dari. Tidak. Itu semua peristiwa-peristiwa iman yang patut kita hargai. Maka setiap ujian yang keluar yang mengatakan ku berbahagia itu wajib untuk dinaikkan kepada Tuhan sebagai ungkapan kita punya hati bahwa kita berbahagia. Keluarga semua bahagia bersaudara. Semua bahagia karena tadi saya lihat jam ini saya bilang ini bahagia sampai ngomong adat bisa lama begitu. Artinya bahwa ungkapan-ungkapan itu menggambarkan tentang hati keluarga. Itu bukan sekedar sebuah ungkapan kemudian setelah selesai tidak. Ada sebuah pemaknaan penting yang menceritakan tentang kehidupan yang dihentak dalam bahasa budaya yang kita bisa bilang adat itu. Yang jubir dong berseorang salah sebentar baru prediksi saya di belakang. Bapak Mama sekali dikasih oleh Tuhan kita Yesus. Karena itu Bapak Mama, peristiwa yang tidak penting hari ini dalam kehidupan Nuce dan Nopri adalah ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan. Dan ketika Tuhan menyambut mereka dan Tuhan mempersatukan mereka, itu bahagia, sukacita. Jadi saya kenapa saya begini Bapak, supaya jangan sampai sekarang ini banyak orang ini banyak orang kalau mau pemberkatan nikah ada yang bilang begini, kata Bapak Pendeta kok pemberkatan cepat-cepat nanti 2-1 jam, yang penting selesai cepat. Tapi kalau resepsi kita bawa yang ini sampai pagi susah ada lama, bahkan kalau lama orang bisa agak kursi Bapak Mama semua. Yang saya katakan di sini adalah sebuah pemaknaan tentang kehadiran Tuhan dalam keluarga kita. Amin bersaudara. Dalam keluarga Beno ada Tuhan bersaudara. Dalam keluarga Eropa ada Tuhan bersaudara. Dalam kita semua sebagai satu pun keluarga ada Tuhan bersaudara. Ada. Dia ada dan berkarya. Ini apa? Nuce dan Nopri coba kuliah. Coba orang kuliah. Nuce lihat Nopri coba. Lihat berdiri. Sama tak berdiri. Tapi jangan pakai ganti umat ya. Ganti setan jangan ganti umat. Ini Nuce lihat Nopri itu cantik kosong. Cantik sekali atau biasa-biasa? Cantik sekali. Cantik sekali. Sudah balik sini sudah. Kenapa saya bilang ini? Dalam wajah mereka itu mereka menemukan bahwa gambar Allah itu ada di situ. Kegantengan, kecantikan itu menggambarkan kemahakuasaan Allah yang menciptakan manusia. Karena itu Bapak Mama, kita sudah bisa bilang itu orang buka sama kekode. Itu gambar Tuhan. Amin bersaudara. Di sini bapak-bapak dong, mama masih cantik bersaudara. Masih cantik bersaudara. Pembacaan kita pada sore hari ini dalam kitab Efesus, sini bilang begini. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Tunduk kepada suami. Bukan menyembah suami, bukan ikut suami mau, tapi menghormati seorang suami sebagai tanda apa? Kalau mama tahu, sebagai tanda bahwa istri tahu
Jangan pula seorang istri kemudian dia seperti memerintah kepada seorang suami. Karena istri itu adalah seorang penolong. Bapak Mama sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu Paulus menuliskan kepada jemaat Efesus, wajib seorang istri menghormati anak suaminya seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan Tuhan. Seorang istri dan seorang suami wajib menjaga akan Tuhan mereka. Bapak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menghargai Allah dan menghormati Tuhan, maka penghargaan dan penghormatan itu juga harus kita lakukan dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Mama, itu sangat tidak masuk akal kalau misalnya begini. Kita senantiasa berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, menghormati Tuhan, tapi kita tidak pernah menghormati suami atau istri kita. Itu tidak bisa. Jadi, menjadi nokri, kamu berdua harus belajar untuk saling menghormati dan saling menghargai antara satu dengan lain. Bapak sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena ayat 24 bilang begini, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Saya berkata kepada dua orang harus belajar untuk bagaimana menjaga akan nama baik kehidupan rumah tangga. Karena dua orang harus menjadi teladan, keluarga teladan dalam iman, dalam kehidupan jemaat. Supaya sampai orang yang begini, ini itu jemaat terus itu baik. Dia mau ini apa? Dia mau jemaat mau keluar rumah buku tiap hari. Bagaimana Tuhan bisa dimuliakan dalam jemaat Tuhan? Tuhan bisa dimuliakan tergantung daripada perilaku akan jemaat-jemaat, dalam perilaku hubungan suami istri, dalam perilaku keluarga. Jadi dua orang ini perlu membangun kehidupan rumah tangga dan keluarga dengan melihat kembali bahwa kamu dua itu harus menjadi teladan iman dalam kehidupan berjemaat. Bapak Mama sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ayat 25 bilang begini, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kasih seorang istri kepada seorang suami, kasih seorang suami kepada seorang istri tidak boleh ada batas. Tidak boleh ada batas. Bapak Mama sekalian, Nuce, coba lihat sendiri, coba bilang begini. Seperti kasih Kristus. Dan sini. Urusan mereka itu ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Kadang-kadang Bapak bilang begini, soalnya dosa ada anak yang satu tidak buka, biar betul-betul begini. Siapakah manusia yang bisa menghakimi? Manusia tidak bisa. Karena kekudusan pernikahan itu ditentukan oleh Allah. Allah itu kudus dan Dia yang mengatur akan kehadiran. Manusia tidak bisa mengatur Allah. Karena itu saya lihat di hari dua orang sangat cantik dan sangat ganteng. Senyum dari saya, supaya kebetulan keasan saya bisa pikir rumah saya. Kenapa orang cantik dan ganteng? Karena Tuhan telah memperbaharui mereka. Mereka telah lahir kembali seperti Nikodemus, dilahirkan kembali oleh Tuhan, dan kekudusan Tuhan ada di sini.
Bapak Mama sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang kau bilang pernikahan kudus itu. Saya tanya Bapak Mama, saya mau menikah, kita pernikahan tetap kudus ke sonde? Kudus ke sonde? Ayat 26 dia bilang begini, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Kehidupan keluarga begitu banyak persoalan kehidupan, tetapi dalam kehidupan keluarga dengan kehadiran Tuhan dalam kehidupan keluarga, maka engkau akan terus dipulihkan oleh Tuhan dan firman-Nya akan terus menguatkan engkau. Ingat, dasar hidup itu firman. Saya kasih tahu dua orang. Banyak orang sekarang tidak begini. Besok terbaca Alkitab yang penting melakukan kasih. Kasih itu apa? Dasar kasih itu adalah Kristus sendiri. Dasar kasih itu adalah firman itu sendiri. Maka firman itu harus tinggal di dalam kehidupan rumah tangga. Mama sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ayat 28 ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang. Artinya Kristus hidup dalam kehidupan keluarga dan dimuliakan dalam kehidupan keluarga. Bapak Mama juga dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 28 Nuce coba saya berdoa. Efesus 5 ayat 28. Dan juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Engkau harus mengasihi istri, karena istri itu adalah tubuhmu sendiri. Itu firman ini. Pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Itu seharusnya memberi menghadapi om begini. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tidak bisa seorang suami membenci akan istrinya. Engkau tidak punya hak membenci saya itu. Bapak Mama sudah dikasih oleh Yesus Kristus. Karena itu ayat 31 satu pesan untuk kamu berdua. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Dua orang akan kasih tinggal bapa dengan mama, dan dua orang akan membentuk kehidupan rumah tangga yang baru. Karena itu, kalau ada persoalan, kewenangan untuk menyelesaikan bukan ada lagi pada orang tua. Tidak. Karena apa? Karena Tuhan sudah menyatukan kamu. Ketika ada masalah, lihat saksi dua-dua kiri kanan. Ini saksi dua-dua ini, itu lihat dua orang itu. Kalau ada persoalan, kasih tahu menderita itu. Duduk mulai dari rumah manusia dari Yesus, jangan dia terus saksi. Nusa disuruh lihat dia balik terus ke sana. Jadi saksi itu bukan sekedar mereka, tidak. Mereka juga ikut bertanggung jawab supaya kasih ingat dua orang anak. Kalau misalnya besok mereka melakukan akan kesalahan, maka kasih tahu mereka. Kalau pergi jalan-jalan sampai sana dan ternyata Nusa sampai tapi gereja 1 tahun, kasih tahu. Itu gunanya saksi. Bagaimana saksi juga itu berperan tahu untuk menegur menasihati. Itu tanggung jawab saksi. Karena apa? Karena seorang saksi juga besok dia berdiri juga di hadapan Tuhan untuk Tuhan tanya saksi dibuat. Jadi saksi Papa ya dengan Mama siapa? Mama Hendelina. Gedia.
Ya dia. Dua orang punya tanggung jawab. Tanggung jawab iman. Menempatkan akan dua orang saksi untuk melihat bahwa mereka sudah diluruskan di hadapan Tuhan. Bapak Mama, karena itu Bapak Mama, bagaimana supaya Kristus, kita punya hubungan dengan Kristus tetap baik? Dia punya caranya yang sama. Terus bangun kehidupan keluarga dan rumah tangga dalam dasar firman Tuhan dan pentaatan. Mama sekali kasih Tuhan kita Yesus. Hari ini juga kita akan baptis 3 orang anak. Ini Bapak saksi dong, ada Bapak dan Mama saksi lengkap semua. Mereka itu saksi iman, sekaligus orang tua iman. Selamat menjadi saksi. Anak-anak ini tidak dilahirkan dari rahim, tapi dari rahim iman. Tuhan mengizinkan mereka untuk lahir, supaya dalam iman kami bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Bapak masih kalian dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu hal yang terakhir saya sampaikan kepada kita semua. Selamat berbahagia. Allah ada di sini dan Allah memberkati keluarga. Allah yang mempersatukan kehidupan kamu berdua. Sore hari ini kami ada di hadapan hadirat-Mu karena atas izin Tuhan yang mana Tuhan membawa kedua keluarga besar untuk dimeterai dan diberkati dalam pernikahan kudus. Sebagai tanda ungkapan syukur kami saat ini, kami akan memberikan persembahan kami. Mari ya Tuhan memberkati korban persembahan kami agar berguna bagi pelebaran gereja tempat ini. Di dalam nama Kristus Yesus yang adalah korban persembahan yang hidup, kami berdoa. Amin.
Tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjian. Allah telah berfirman kepada Abraham bahwa segala orang percaya, begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau, serta keturunan turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunan. Juga Rasul Petrus pernah menyaksikan terkala yang dekat, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepada, meletakkan tanganmu ke atas mereka, serta memberkati mereka, seperti disaksikan di Injil Markus. Biarkan anak-anak itu datang kepada, jangan dihalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Nasihat dan pertanyaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah titah Allah sebagai tanda memeteraikan perjanjian kepada kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudari sebagai orang tua dan saksi diwajibkan mengajar anak-anak dalam hal ini bila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, supaya menjadi nyata kehendak hati demikian. Dengan rendah hati kami mempersilahkan para orang tua dan saksi untuk berdiri dan menjawab beberapa pertanyaan berikut di hadapan Allah dan jemaat. Silakan. Bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya dan sebab itu harus dibaptis. Yang kedua, apakah saudara-saudari berjanji akan mendidik mereka dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja kita ikrarkan? Sebentar kita orang tua dan saksi akan menjawab, ya kami percaya dan berjanji dengan segenap hati. Apakah jawaban orang tua dan saksi dari anak Ranisa Irma dari Benu? Apakah jawaban orang tua dan saksi dari anak Rafin Junior Benu? Apakah jawaban orang tua dan saksi dari anak Renaldi Irmawani Benu? Ya, kami percaya dan berjanji dengan segenap hati. Tuhan mendengar akan jawabanmu dan Tuhan mengikatkan akan jawabanmu dengan perjanjian. Saya persilakan berdoa. Silakan. Berdua telah datang ke dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadapan hadirat Allah serta menerima berkat. Karena itu dengarlah oleh sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman sebagaimana yang disaksikan kepada kita dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu ia sendiri telah menjadikan untuk Adam seorang perempuan sebagai istrinya. Dalam cara pandang yang demikian, kita percaya bahwa Allah sendiri pada saat itu telah mempersekutukan saudara Nunce Semibenu dan saudari Nobri Susandi Filipi sebagai suami dan istri. Tuhan Yesus sendiri menyebut dirinya menjadi jemaat waktu ia menghadiri pesta perkawinan pernikahan. Ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Nunce Semibenu dan saudari
Nobri Susanti Felipe. Meskipun dalam nikah kau menanggung salib dan mengalami tantangan serta penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah menyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus. Ia akan senantiasa menyertai kamu sesuai dengan janji-Nya. Karena itu saudara berdua dinasihatkan agar mau hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidup. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniakan saudara berdua anak-anak, patut teringat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Karena itu hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Nunce Semedo selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala pekerjaan sebagai seorang suami yang setia dan rajin untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepada-Nya. Saudari Nobri Susanti Felipe sebagai istri, hendaklah saudara-saudari mengasihi suami berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik dalam melayani dan mengasihi suami. Berilah tempat yang patut kepada suami, karena dia adalah kepala keluarga. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik segala pekerjaan sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah di dalam kebersamaan dengan suami dalam mengurus rumah tangga. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tangga nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepada-Nya. Janji-janji Allah. Saudara Nunce Semedo dan saudari Nobri Susanti Felipe, dengarlah oleh janji Allah dalam kehidupan rumah tangga. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalan. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Tuhan telah lebih dahulu mengasihi saudara-saudari dan senantiasa melimpahkan berkat. Carilah Tuhan setiap saat dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tanggamu, sia-sialah usaha membangunnya. Tibalah saatnya saya menjemput mempelai berdua, orang tua dan para saksi untuk berdiri. Silakan berdiri. Nunce Semedo, apakah pengakuan di hadapan Tuhan dan jemaat dan janji kepada istri yang tangan kanannya saudara pegang? Saudari Nobri Susanti Felipe, saya mengaku di hadapan Tuhan Allah sebagai istriku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayani dan melimpahkan dan kemelaratan dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya saya berjanji untuk
hidup suci dengan Engkau dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Saudari Nofri Susanti Firly, apakah pengakuan di hadapan Tuhan dan janjimu kepada suami yang tangan kanannya saudari pegang? Saudara Lucas Selibenus, saya mengaku di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya dengan tulus dan ikhlas bahwa saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah. Saya berjanji kepadamu bahwa saya tetap setia serta mengasihimu dalam untung dan malang. Saya tidak akan meninggalkan engkau, tetapi memelihara, melayani dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit, dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Selanjutnya, berjanji untuk hidup suci dengan engkau dalam segala hal, menunjukkan kesetiaanku kepadamu. Kita menuju lagi semua cincin ini berbentuk bulat. Ini sebagai tanda bahwa cinta kasih mereka tidak ada batas, dan Tuhan sendiri yang akan membatasi. Selama mereka menggunakan cincin ini, mereka akan senantiasa mengingat di antara satu dengan yang lain bahwa sesungguhnya Allah yang adalah kasih yang tidak terbatas itu, yang telah mengutus. Saudara Nofri Susanti Firly, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Lucas Selibenus, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Cecilia dan saudara Nofri Susanti Firly, berdasarkan kasih Kristus yang menjadi dengan belajar, saya menemukan nikah dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah, janganlah diceraikan oleh manusia. Allah Bapa sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam pernikahan kudus ini akan terus memberkati kamu dan berikan kepada kamu berkat. Dan itu betul-betul sehat untuk menerima berkat.
Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepada datanglah Tuhan pada kami di atas kesalahan yang memiliki, agar mereka terpelihara dari berilah mereka kekuatan roh yang memimpin mereka di jalan yang benar. Tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan, dan karena itu mereka akan tetap bersama dengan sini. Terimalah Bapa berkata, Tuhan memberkati kami, Tuhan memelihara kami, Tuhan melindungi kami menguasai, dan Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengangkat wajah-wajahnya ke atas dan menganugerahkan kepada kami damai sejahtera dari saat ini sampai selamanya. Amin. Cium kan? Mereka lahir dari seorang bapak dan seorang mama. Mereka dibesarkan dalam kehidupan. Karena itu, sebagai tanda penghormatan mereka kepada orang tua, maka mereka akan berlutut di hadapan orang tua mereka untuk meminta berkat daripada Allah. Sekaligus berterima kasih kepada orang tua mereka yang dalam kasih dalam menuntun mereka sampai mereka dewasa dan mengambil keputusan iman untuk ada pernikahan. Karena itu saya persilakan kepada Bapak Nunsias Sembeno dan Mama Nofri Susanti untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Kau sebut namaku di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala
Kita akan melanjutkan akan ibadah ini dengan membaptiskan akan anak-anak mereka. Dan itu setelah selesai kita berdoa. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-anak ini, supaya mereka terpelihara dan hidup. Amin. Firman Tuhan berkata, dengan sukacita kami menimba air dari mata air keselamatan. Anak Ranisa Irmadil bin, aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selamanya. Rafil Julian bin, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selamanya. Amin. Anak Renaldin Irmawani bin, aku membaptiskan engkau dengan nama Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Tuhan menjaga termasuk dari sekarang sampai selamanya. Amin. Bapak Mama jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, sambil kalian kembali ke mimbar dan para pengantin, orang tua saksi dan keluarga memberikan nasar, maka kita sama-sama akan berdoa di Kidung Jemaat yang 367 bait yang pertama dan seterusnya. Dan seluruh rumpun keluarga yang terkait dalam kami sangat bersuka cita karena Tuhan mempertemukan kami. Tuhan benar-benar mengasihi kami, dan dalam kehidupan kami Engkau telah mempersatukan kami dan mempersekutukan kami lewat dua orang anak kami yang Allah sendiri hadir dan bersekutukan mereka dan bersatukan mereka dalam pernikahan kudus. Anak kami Nuce Sibibi dan Nobri Susanti. Dalam kasih karunia Tuhan telah mempertemukan mereka. Tuhan telah memberkati mereka. Tuhan telah menuntun mereka. Tuhan telah membimbing mereka. Kami percaya Tuhan bahwa peristiwa iman yang kami alami ini semua sebagai tanda bahwa Tuhan akan terus memberkati anak-anak kami. Mereka telah diberkati dalam pernikahan kudus. Tuhan telah memberikan kepada mereka akan tanggung jawab sebagai seorang suami dan seorang istri. Mereka akan terus membangun kebersamaan mereka dalam kasih Tuhan. Dan sampai maut yang memisahkan mereka, mereka akan memelihara kekudusan kehidupan pernikahan mereka. Karena itu ya Tuhan, kami berdoa Tuhan, biarlah kasih Tuhan terus menyertai anak-anak. Biarlah kasih Tuhan terus berkati dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Hari ini juga Tuhan dalam kasih Tuhan telah menguruskan dan menceraikan akan 3 orang anak mereka. Tuhan Yesus berkati akan anak-anak ini. Kami tahu bahwa semenjak kandungan ibu, ketika Tuhan memberikan akan anak-anak ini kepada kami, maka Tuhan telah menentukan akan masa depan mereka. Karena itu ya Tuhan Yesus, tumpangkanlah tangan ke atas anak-anak ini dan berkati mereka senantiasa Tuhan dalam pertumbuhan mereka, dalam kehidupan mereka. Kami juga yang memberi diri sebagai orang tua dalam saksi iman kepada Tuhan. Kami juga
berdoa di hadapan Tuhan. Dan kami juga bersyukur bahwa sesungguhnya ketika kami menjadi orang tua saksi, baik itu saksi dalam pernikahan ini maupun saksi dalam baptisan ini, karena Tuhan yang menentukan bagi kami. Bukan karena kami mengangkat diri kami sendiri, bukan kami menentukan akan diri kami sendiri, tetapi Tuhan yang berbicara lewat keluarga. Dan biarlah tanggung jawab iman ini akan terus kami hormati, dengan terus mendampingi akan kedua anak kami yang telah menikah maupun anak-anak kami yang telah dibaptis. Kami akan terus bertanggung jawab tersendiri dalam iman kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami juga sebagai jemaat Tuhan maupun sebagai keluarga yang ada, kami juga sangat bersuka cita Tuhan, karena kami melihat akan kebesaran Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan anugerahkan di depan. Biarlah sukacita kami menjadi dalam puji-pujian, dalam hormat, dan dalam rasa syukur kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami juga berdoa ya Tuhan bagi kami sebagai orang tua. Kami telah membesarkan anak-anak kami dengan kami melihat Tuhan mempersatukan anak-anak kami. Kami sebagai orang tua juga bersyukur. Ya Tuhan Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai saat ini. Terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada kami sebagai presbiter jemaat, sebagai majelis jemaat dalam melayani Tuhan. Segala pelayanan yang kami persembahkan hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga bini, keluarga Bapak, dan seluruh keluarga terkait dalam. Sebentar kami akan kembali. Kami akan membawa berita sukacita kami kepada keluarga. Dan sebentar perjalanan nanti akan ada resepsi di mana kami berbagi kebahagiaan dengan semua saudara. Kami mengundang akan semua saudara supaya mereka melihat bahwa sungguh besar akan anugerah Tuhan dalam kehidupan keluarga. Ya Tuhan Allah mengasihi kami. Biar segala ungkapan sukacita semua ini menjadi gambaran akan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah mengasihi kami dan doa kami. Dan dalam satu bersyukur kami akan berdoa kepada Tuhan dengan doa yang diajarkan dalam doa kami. Bapa dan Saudara, dikhususkan dalam kebesaran jaya kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini, karena kita akan berdiri dan menjalankan NKB melalui satu baik yang pertama. Seperti jemaat kita.
kehidupan ini. Karena itu